Nah, kenapa edukasi hak cipta ini sangat penting terutama alhamdulillah, maaf, terutama, kalian yang mungkin bergelimang di bidang desainer grafis atau mungkin yang berkarya seni-seni lainnya, atau juga sama akademisi tentunya, eee, salah satunya manfaatnya yaitu mencegah terjadinya sengketa, kalau misalkan karya kita paling pasti berbeda lah, biar salah satu yang paling utama itu menghindari terjadinya sengketa. Kemudian dari orisinalitas karya itu salah satunya menonjolkan ciri khas dari diri kita sendiri, membedakan dari yang lainnya, kemudian menunjukkan sesuatu yang baru, dan kemudian kalau misalnya dikomersilkan atau mencari keuntungan, kita juga bisa memperkuat daya saing dengan lainnya, terutama kalau kita karya itu memang, memiliki kelebihan di berbagai bidang lah, mungkin itu bisa jadi, poin plus dari persaingan di pasarnya. Dan manfaat lainnya yang, mungkin, tidak akan saya sebut karena banyak sekali. Nah, karena bahasan hak cipta ini ada hubungannya dengan bahasan selanjutnya tentang freelancing, terutama di bidang seni seni, digital maupun fisik, terutama bagian freelancer. Apa itu freelancer? Freelancer itu adalah tenaga kerja lepas atau populer dikenal dengan freelance, satu pekerjaan bagi mereka yang menginginkan jam kerja yang fleksibel dan bekerja di rumah. Freelancer itu, eee, sekarang, mungkin banyak sekali ya karena, pandemi Covid ini jadi bekerja di rumah mungkin yang kena PHK mungkin, ada yang jadi freelancer, nggak tahu datanya sebanyak apa mungkin, tapi pastinya banyak lah, gitu. Kemudian ilustrasi freelancer yang, sering ditemui di kota-kota besar atau kota metropolitan mungkin, kalau kalian mungkin sering jajan di kafe, mungkin ada orang yang bawa laptop, kemungkinan besar dia itu seorang freelancer juga. Eee, Kemudian, bagaimana freelancer itu termasuk tenaga kerja lepas yang kerjanya itu dia memakai kontrak. Nah, kontraknya seperti apa yang berdasarkan undang-undang, kontrak yang dibuat freelancer itu, perjanjian kerja dengan waktu tertentu, karena freelancer itu menawarkan, eee, jasa jasa dia kepada pengusaha-pengusaha yang berbeda. Nah, makanya kerjanya itu kebanyakan bentuknya kontrak, yang tidak permanen lah. Mungkin ada yang permanen, tapi, seringnya kontrak kerja, sekali kerja, begitu. Nah, yang diatur di undang-undang itu ada perjanjian kerja waktu tertentu dan tidak tertentu. Nah, yang freelancer itu yang tidak tertentu. Bentuk perjanjiannya itu, tergantung dari, pengusaha dan freelancer karena asas kebebasan berkontrak. Jadi tentang jam kerja atau bentuk pekerjaan atau, bayaran yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja freelancer itu, eee, disesuaikan dengan kesepakatan mereka berdua dengan asas konsensus, supaya kontrak kerja freelancer itu dapat berjalan dengan baik. Nah, apabila ada misalnya dalam kontrak yang dibuat oleh pengusaha, si freelancer itu harus bekerja minimal beberapa jam, tapi dari pengusaha, dia maksa, si pekerja lepas ini buat melebihi dari apa yang ditetapkan di kontrak itu termasuknya, breach of contract atau pelanggaran kontrak karena, eee,
si pengusaha itu memaksa si pekerja lepas untuk kerja di luar jamnya. Nah, itu si pengusaha itu bisa digugat karena itu. Nah, jadi, di antara kalian yang mungkin ingin bekerja sebagai freelance atau yang lainnya, pekerja kontrak, tolong banget sebagai pengingat, diperhatikan kontrak kerja yang ditawarkan oleh pengusaha. Dibaca betul apa saja asas-asas yang ditulis dalam kontrak. Nah, karena misal kalau kontrak itu dianggap sebagai formalitas, itu salah besar, soalnya akan merugikan diri kita sendiri, begitu. Nah, tentunya sebagai freelancer tentunya sebentar. Nah, sebagai freelancer tentunya sebelum kita memulai kerja, kita harus punya bekal dulu seperti portofolio atau karya-karya yang sudah kita siapkan untuk menawarkan jasa kita kepada pengusaha. Nah, mungkin dari kita sendiri, mungkin kita portofolio sudah bagus, mungkin bisa ditawarin ke pengusaha-pengusaha yang mencari desainer grafis atau sekretaris lainnya yang kerjanya sebagai kerja freelancer atau kerja kontrak lah istilahnya, gitu. Berikutnya. Ya, terima kasih untuk presentasi materinya tadi, Fadel. Nah, saya Ramansyah Nugroho Jati. Mulai dari sini saya akan presentasikan tentang topik saya. Ya, ini kuliah digital, kerja di kamar digaji dolar. Caranya jadi freelancer aja. Nah, emang ada kerjaan dari kamar yang digaji pakai dolar? Jawabannya ada dong. Jawabannya jadi freelancer aja. Kenapa jadi freelancer? Freelancer secara sederhana berarti pekerja yang bekerja secara mandiri dan tidak terikat kontrak kerja jangka panjang. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau freelancer itu dia tidak bekerja secara permanen bagi salah seorang pihak atau perusahaan. Jadi setelah satu kontrak pekerjaan selesai, sudah kontrak itu berakhir. Ya, jadinya kuli dong. Ya, kalau disebut kuli, iya sih kuli, tapi bukan sembarangan kuli. Kalau misalkan di era digital saat ini, freelancer itu lebih dikenal dengan menjual jasa. Jasanya terutama yang dapat didistribusikan secara digital, seperti jasa desain visual, komposisi lagu, edit video, animasi, copywriting, dan sebagainya. Freelancer saat ini dipermudah dengan adanya teknologi internet. Pekerjaan bisa dikerjakan dari rumah dan freelancer sendiri yang menentukan waktu bekerjanya. Ya, kalau misalkan zaman dulu itu freelancer itu gimana ya, lebih seperti buruh yang dia tuh kurang dipandang. Tapi kalau sekarang pekerjaan dari freelancer itu mudah karena sudah ada platform online. Jadi kita tinggal pasang portofolio, kemudian kita bisa promosikan sendiri dari media sosial atau kita uh, kita promosi ke orang-orang terdekat atau bisa ke banyak tempat. Dan untuk transaksinya sendiri juga lebih aman menggunakan platform tersebut. Nah, platform freelancing sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya memberikan 3 contoh. Cuma nanti yang saya bahas hanya Fiverr dengan Axis.
Kenapa Fiverr dan Axis? Berikut penjelasannya. Kenapa Fiverr? Fiverr atau Fiverr.com itu adalah platform freelancing internasional terpopuler. Jenis jasa yang bisa dijual itu luas. Di Fiverr tidak hanya dari desain, bisa juga edit video, komposisi musik, bahkan bisa dengan model tulisan, copywriting, seperti kita menulis skrip untuk sebuah konten, atau kita menulis untuk nanti dijadikan ke dalam web, dijadikan konten dalam web itu bisa. Atau bisa juga kita menerjemahkan suatu naskah. Kalau misalkan ada klien yang ingin menerjemahkan naskahnya yang dibuat, misalkan dari bahasa Spanyol, kemudian mau diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu ada juga di Fiverr. Kemudian pembeli aktifnya banyak, ya karena Fiverr ini platformnya dia internasional, dia juga salah satu yang paling populer di uh, dunia freelancing. Pembeli aktif yang ada di Fiverr itu juga banyak. Untuk transaksinya aman untuk penjual dan pembeli selama sesuai aturan yang berlaku. Nah, kenapa transaksi aman? Karena uang akan ditahan oleh pihak Fiverr terlebih dahulu atau pihak platform. Kemudian uangnya akan diteruskan kepada penjual atau freelancer setelah kontraknya selesai dan hasil pekerjaan sudah di-approve sama pembeli. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kalau misalkan pembelinya nggak mau approve? Ya bisa tenang, karena misalkan dalam 3 kali 24 jam, apabila pembeli di Fiverr itu tidak mengapprove, tidak menerima, tidak menandai selesai suatu proyek yang kita kerjakan, maka akan otomatis ditandai selesai oleh sistemnya Fiverr. Kemudian bila terjadi konflik antara penjual dan pembeli, seperti pembelinya yang tiba-tiba ingin membatalkan di tengah-tengah, atau misalkan sellernya yang pergi entah kemana, kita sebagai pembeli, kita membeli jasa dari seller di Fiverr, tapi sellernya malah pergi, uangnya nanti akan dikembalikan apabila sudah melewati batas waktu tertentu. Kemudian, nah ini contoh platform di Fiverr-nya. Ini saya sendiri punya akun di Fiverr, dan di sini saya punya 1 gig, 1 portofolio di mana saya membuat ilustrasi. Kemudian ini contohnya, untuk di Fiverr sendiri dia menerapkan sistem tier. Jadi kita bisa membuat portofolio ada di sini, kemudian kita pasang harga yang kita mau untuk skala project yang akan kita terima. Misalkan yang paling dasar, ini saya pilih $15. Untuk standar dan premium harganya akan berbeda. Nah, ini tadi yang saya bilang tentang jenis jasa yang bisa dijual di Fiverr itu sangat luas. Mulai dari graphic design. Ini ada banyak seperti desain logo, gaming. Ini untuk seperti game art. Gimana ya? Ada developer game butuh ilustrasi. Nah, ini nanti bisa masuk ke dalam game art atau grafik untuk streamer. Yang untuk grafik for streamer ini mungkin ada yang tahu streamer game di YouTube atau Twitch. Itu biasanya kan ada desain seperti overlay atau background atau mungkin intro, itu bisa juga dijual di sini. Ilustrasi juga bisa, produk kemasan bisa, visual design bisa, web dan mobile bisa, arsitektur juga bisa. Nah, jadi ini kalau misalkan ada yang kuliah di bidang arsitektur tapi susah cari lowongan kerjaan, mungkin bisa jadi freelancer. Susah-susah kuliah kan, tapi